Halo Papa Mama, bertemu lagi dengan saya. Hari ini saya mengajak semua adik-adik yang ada di rumah untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri. Mari kita katakan bertambah-tambah indahnya. Ikuti gerakan kakak ya. Silakan duduk kembali. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan Yesus berikan bagi kami. Kami sangat bersyukur karena hari ini kami bisa berkumpul untuk beribadah kepadamu. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga kami bisa mengakhirinya dengan baik. Engkau ampuni kami jikalau ada sikap kami, tindakan kami yang tidak berkenan, dan layakkan kami Tuhan untuk masuk dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepadamu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak akan cerita lagi ya. Semoga adik-adik yang ada di rumah tidak bosan-bosan mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini kakak akan bercerita tentang bayi Musa, yaitu terambil dari Keluaran pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Keluaran pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Tentang bayi Musa. Nah adik-adik, berikan pendengaran yang baik. Kakak akan menceritakan kisahnya ya. Yusuf dan keluarganya hidup lama di Mesir adik-adik. Mereka lama sekali hidup di Mesir sehingga menjadi sebuah bangsa yang besar mereka di sana. Keturunan Yusuf adik-adik ya. Nah, setelah Yusuf meninggal adik-adik, Mesir dipimpin oleh Firaun yang baru. Dan Firaun itu sangat kejam. Karena takut kalau bangsa Israel berusaha untuk menguasai negerinya. Firaun baru ini pun menjadikan bangsa Israel sebagai budak adik-adik. Bangsa Israel disuruh bekerja keras dari pagi-pagi sekali sampai tengah malam. Mereka harus membangun kota dan tempat-tempat ibadah yang besar dari lumpur dan jerami. Akan tetapi, Firaun kemudian khawatir adik-adik. Jangan-jangan nanti bangsa Israel akan menjadi bangsa yang kuat. Karena itu, ia pun memerintahkan para prajuritnya
untuk membunuh semua bayi laki-laki. Salah seorang ibu menyembunyikan bayinya dari para prajurit adik-adik sehingga bayi itu aman. Namun ia takut kalau para prajurit akan mendengar bayi itu menangis dan membunuhnya. Pagi-pagi sekali ia membawa bayi itu ke sungai Nil. Di sana ia membuat sebuah keranjang dari pandan. Ia meletakkan bayi yang sedang tidur itu dengan lembut di dalam keranjang dan menaruhnya di antara pandan di sepanjang tepi sungai. Ibu bayi itu pulang adik-adik, tetapi sang kakak Miriam tetap tinggal di situ. Ia bersembunyi di antara tanaman pandan dan mengawasi untuk memastikan bahwa bayi itu aman. Nah adik-adik, tak lama kemudian putri Firaun turun ke sungai untuk mandi. Ia sangat terkejut melihat keranjang yang mengapung di air. "Bawalah keranjang itu kepadaku," katanya kepada salah satu pelayannya. Ketika sang putri melihat isi keranjang itu adik-adik, ia terkejut. Pada saat itu, bayi itu bangun dan mulai menangis. Sang putri berbisik, "Ini pasti bayi orang Israel." Ia merasa kasihan pada bayi itu. "Aku akan merawatnya," kata sang putri, "sehingga para prajurit tidak akan membunuhnya." Nah adik-adik, dari cerita firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini, yaitu tentang bayi Musa, apa ya yang harus kita ambil dari cerita ini? Yang perlu kita ambil adik-adik adalah bahwa pertolongan Tuhan selalu tersedia bagi orang-orang pilihannya. Nah adik-adik, Musa itu adalah pilihan Tuhan. Tuhan punya rencana bagi dirinya sendiri. Sehingga pada akhirnya nanti kita mengetahui bahwa Musa lah yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah adik-adik yang ada di rumah, juga kakak, kita adalah orang-orang pilihan. Oleh karena itu, ketika kita susah, ketika kita dalam keadaan sulit, seperti tidak ada jalan, tetapi kita harus meyakini bahwa akan selalu tersedia pertolongan Tuhan bagi kita. Oleh karena itu adik-adik, itu saja cerita kakak hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan yang merupakan ayat hafalan bagi kita adik-adik terambil dari Mazmur pasal 121 ayat yang kedua. "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi." Sekali lagi, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Demikian, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang sangat singkat hari ini. Mengajari kami bahwa kami harus tetap setia kepadamu karena kami adalah orang-orang pilihan-Mu. Dan kami berdoa kepadamu Tuhan, kiranya kami tetap menjadi berkat dimanapun kami berada, karena Tuhan memiliki maksud dan rencana yang indah di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk anak-anak yang mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus berkati mereka dalam pertumbuhan, juga Tuhan sediakan masa depan yang terbaik. Jikalau ada di antara adik-adik yang mengalami kelemahan tubuh saat ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan, kiranya Engkau jamah dan memberikan kesembuhan.
Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang tua yang mendampingi. Kiranya Tuhan juga yang memberkati dalam pekerjaan maupun dalam usaha. Dan tambahkan hikmat dan kebijaksanaan kepada orang tua, bahkan kesabaran di dalam membimbing dan mengarahkan adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepadamu. Seluruh kehidupan kami ke depan, sungguh kami pertaruhkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baiklah adik-adik, saya mengajak untuk bangkit berdiri lagi. Mari kita angkat pujian yang tadi ya, sambil mengikuti gerakan dari kakak. Bertambah-tambah dalam kasih Yesus kepadamu. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku sekali lagi. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi, tingginya tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi, tingginya tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Baiklah adik-adik, sekian dulu untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.